Udah. Udah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tugas sinkronisasi. Next. Jadi, beranggotakan saya Redia Prasetya Diohana dengan NIM 187241064 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafid Saradin dengan NIM 187241027. Kenalkan, nama saya Mirza Diwalus Cakson dengan NIM 187241042. Kenalkan, saya Ahmad Fadil Abdur Rashid dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, saya Muhammad Nafi Nuriskianto dengan NIM 187241084. Perkenalkan, nama saya Revaldo Dev Chandra dengan NIM 187241110. Oke, next. Jadi, kita akan membahas dua materi di sini. Yang pertama itu Dynamic Philosopher Problem dan juga Semaphore. Next. Yang pertama itu Dynamic Philosopher's Problem. Nah, jadi latar belakang Dynamic Philosopher's Problem ini diperkenalkan oleh Edsger Dijkstra dan selanjutnya itu diformalisasi oleh Tony Hoare sebagai ilustrasi penting dalam sinkronisasi proses. Jadi ilustrasinya itu ada 5 filsuf yang duduk mengelilingi meja bundar bergantian antara berpikir dan juga makan, di mana setiap filsuf itu membutuhkan 2 garpu sebagai sumber daya bersama. Nah, permasalahan ini itu menggambarkan tantangan mengenai mutual exclusion, deadlock, dan juga starvation, di mana itu menjadi dasar pengendalian sinkronisasi dan juga koordinasi proses dalam sistem operasi serta sistem terdistribusi. Next. Oke, selanjutnya adalah deskripsi masalah dan tantangannya. Ada permasalahan utama di sini. Yang pertama adalah setiap filsuf membutuhkan 2 garpu untuk makan. Dan permasalahan kedua adalah setiap filsuf dapat mengambil garpu di sebelah kiri atau kanan, tetapi seorang filsuf hanya dapat makan jika sudah memegang 2 garpu. Oleh karena itu, kita harus merancang protokol pra dan pasca kondisi yang memastikan bahwa seorang filsuf hanya dapat makan bila ia telah memiliki kedua garpu tersebut. Setiap garpu memiliki status bersih, clean, atau kotor, dirty. Next. Di sini ada permasalahan yaitu deadlock. Dalam masalah dining philosopher, setiap filsuf harus mengambil 2 garpu untuk dapat makan. Karena setiap garpu digunakan bersama oleh 2 filsuf yang bersebelahan, maka jika semua filsuf mengambil 1 garpu secara bersamaan, misalnya garpu di sebelah kiri, atau akan terjadi situasi saling menunggu. Sebagai contoh, filsuf P1 mengambil garpu kiri, menunggu garpu kanan dipegang P2, terus filsuf P2 mengambil garpu kiri menunggu garpu kanan dipegang P3, terus filsuf P3 mengambil garpu kiri menunggu garpu kanan dipegang P4, sampai seterusnya. Itu nggak ada yang bisa lanjutin lagi dan sistem akan mengalami deadlock. Next. Dan ada permasalahan kedua yaitu starvation. Selain deadlock itu ada starvation. Terjadi ketika seorang atau beberapa filsuf tidak pernah mendapatkan kesempatan makan meskipun sistem dalam kondisi macet total. Jika mekanisme pengambilan garpu tidak adil, bisa saja filsuf P1 dan P2 terus bergantian makan, sementara filsuf P3 tidak pernah berhasil mendapatkan 2 garpu sekaligus. Artinya filsuf P3 lapar selamanya, karena selalu kalah cepat atau tidak mendapat giliran yang adil. Oke, selanjutnya itu ada beberapa usulan solusi dan juga analisis strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang udah disebutin tadi. Itu strategi yang pertama yaitu adalah asymmetric solution, di mana dengan strategi ini tuh posisi filsuf itu dibuat tidak simetris, di mana 4 filsuf pertama itu selalu mengambil garpu kiri terlebih dahulu, kemudian garpu kanan. Sementara filsuf kelima melakukan hal sebaliknya. Nah, dengan membuat satu filsuf berbeda polanya, kita itu jadi memutus siklus circular wide yang biasanya menjadi penyebab deadlock. Karena pola pengambilan garpu itu tidak seragam,
maka kondisi di mana semua filsuf yang saling menunggu garpu yang tak kunjung tersedia menjadi tidak mungkin terjadi. Selanjutnya itu strategi kedua, yaitu mengenai resource hierarchy solution, di mana di strategi ini itu setiap garpu itu diberi nomor unik. Aturan sederhana itu filsuf harus selalu mengambil garpu dengan nomor lebih kecil sebelum mengambil garpu dengan nomor lebih besar. Nah, aturan ini tuh menciptakan hierarki yang jelas pada pengambilan sumber daya, karena tidak ada filsuf yang dapat mengambil garpu bernomor lebih besar terlebih dahulu. Pola sirkular dependensinya juga tidak pernah terbentuk. Nah, itu akan mengakibatkan deadlock dapat dicegah secara deterministik dan juga dapat dibuktikan secara formal. Strategi yang ketiga yaitu ada Candy-Mishra solution. Nah, strategi ini itu berbeda dari dua strategi sebelumnya. Strategi ini menggunakan message passing, di mana setiap garpu itu memiliki status clean atau dirty. Filsuf hanya dapat meminjam garpu dari tetangganya jika garpu itu tersebut berstatus clean. Setelah selesai makan, nah mereka itu mengembalikannya dengan status dirty. Mekanisme saling meminjam dan juga saling memberi ini itu membuat aliran sumber daya menjadi terkontrol dan juga tidak simetris dari waktu ke waktu. Dengan strategi ini tidak hanya mencegah deadlock aja, tetapi juga menghindari starvation karena setiap permintaan garpu itu memiliki aturan prioritas yang sangat jelas. Next. Next ada simulasi filsuf. Di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya terdapat 5 filsuf P1 dan P5 dan 5 garpu F1 sampai F5 di meja bundar. Aturan dasarnya itu setiap filsuf hanya dapat mengambil satu garpu pada satu waktu. Dan untuk makan, seorang filsuf harus memiliki 2 garpu kiri dan kanan. Setelah makan, filsuf meletakkan kembali kedua garpu dan kembali berpikir. Contohnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tetapi semua filsuf itu pasti ada semua filsuf itu akan mengalami deadlock jika tidak sesuai dengan solusi yang sudah kita berikan sebelumnya ini. Next. Oke, sekarang kita masuk ke sesi implementasi ke dalam ilmu komputer. Jadi sekarang tuh implementasinya tuh ada 4. Pertama, urgensi dalam konkurensi. Solusi-solusi yang tadi disebutkan sebelumnya sama teman saya itu dipakai juga dalam ilmu konkurensi. Selalu harus digunakan untuk mengilustrasikan tantangan yang terus-menerus muncul dalam konkurensi, khususnya dalam konteks alokasi sumber daya dan koordinasi pada sistem operasi dan sistem terdistribusi. Kemudian ada untuk manfaat untuk pengembangan software, dilakukan untuk mempelajari perilaku di alasan sebelumnya yakni konkurensi, termasuk deadlock, mutual exclusion, dan live lock, serta memberikan contoh bug konkurensi yang bisa muncul jika sinkronisasi salah. Kemudian yang ketiga juga penggunaan dalam pendidikan. Nah, solusi-solusi tadi itu mengajarkan konsep dasar sinkronisasi, eksklusi mutual, dan starvation. Implementasi biasanya memakai semafor, monitor, atau critical region yang akan dijelaskan di materi selanjutnya untuk menjaga proses tetap berjalan paralel secara aman. Kemudian yang implementasi terakhir ada dampak penelitian dan inovasi. Nah, solusi-solusi tadi, masalah dan solusi-solusi tadi mengilami pengembangan primitif sinkronisasi baru dan struktur data konkuren. Masih menjadi benchmark penelitian di bidang konkurensi dan sinkronisasi hingga saat ini. Kemudian kita masuk ke dokumentasi kode. Ini ada beberapa kodenya. Yang pertama kita buat konstanta yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa konstantanya yakni n atau jumlah filsuf saat ini. Kemudian ada thinking, berarti ada 2 orang yang sedang berpikir. Jadi nanti ada 2 orang yang sedang berpikir, itu antara biasanya tuh di bilangan ganjil atau genap. Terus ada 1 orang yang lapar, nanti eatingnya kita start dari 0, dan juga ini untuk makannya 1 kali, jadi cuma 1 kali putaran aja. Jadi begitu udah 1 kali putaran, 5 orangnya selesai makan, itu nanti outputnya bakal berhenti. Kemudian di sini kita juga nge-import beberapa library seperti trading sama time. Kemudian ini buat konstanta yang dibutuhin seperti tadi. Nanti itu bakal kita buat indeks masing-masing filsuf, start dari 1, 2 sampai 5. Kalau biasanya di array kan kita start dari 0, berarti nanti 0, 1, 2, 3, 4.
Kemudian kita buat kelas yang akan ngatur supaya filsuf nggak bertabrakan seperti yang solusi yang dijelaskan sama teman saya di slide-slide sebelumnya. Di kelas ini tuh ada konstruktor yang bakal nyimpan setiap status filsuf. Nanti mungkin misal ya di konser tadi kan ada thinking 2 kali, 2 orang, hungry 1 filsuf, eatingnya 0. Jadi nanti startnya tuh dari di konstruktor ini nanti diperlihatin kayak 2 orang bakal berpikir dulu, habis 2 orang berpikir, 2 orangnya bakal bakal ditandain rapar, terus mereka bakal ngambil garpunya. Nanti buat garpunya itu bakal dijelasin di slide selanjutnya. Kemudian ini tuh kita masuk mulai ke buat ngecek apakah filsuf sudah makan atau belum. Yang pertama ini ada fungsi self venom. Ini dev test self venom ini akan ngecek 3 syarat teknis tetangga kiri tidak sedang makan. Ini ada apa namanya? Ada logika kombinasinya. Terus tetangga kanan tidak sedang makan dan filsuf ini sedang lapar. Apabila semua terpenuhi, status filsuf diubah menjadi meeting. Jadi ibaratnya ini lagi kue kue. Terus habis itu pertama misal kayak misal kayak filsuf nomor 2. Filsuf nomor 2 di sini kita bakal ngecek filsuf tetangga kirinya. Tetangga kirinya berarti filsuf nomor 1. Itu sedang makan apa belum? Kalau memang ini filsuf nomor 1 nggak makan, berarti dia ngambil garpu dari sebelah kiri atau mungkin sendok. Kemudian ngecek tetangga sebelah kanan atau filsuf nomor 3. Kalau memang filsuf nomor 3 juga nggak makan, berarti ngambil dari nomor 3 juga. Dan kemudian ini filsuf sedang lapar atau dia belum makan sebelumnya. Kalau memang 3 kondisi ini terpenuhi, berarti filsuf 2 sudah dibolehkan buat makan. Kemudian ini ada fungsi kedua lagi. Fungsi kedua ini buat ngubah status filsuf menjadi lapar. Kemudian filsuf ini bakal ngecek ini apakah filsuf sudah boleh makan. Kalau tantangannya masih makan, filsuf bakal menunggu dan dipanggil kelas apabila sudah boleh makan. Jadi untuk 2 fungsi ini saling berhubungan. Nanti fungsi kedua ini buat ngecek status filsuf menjadi lapar atau bukan. Kalau memang di sini status filsufnya diketahui lapar, nanti dicek dulu di fungsi sebelumnya filsuf sedang lapar. Nah, berarti kan kita bakal ngecek apakah filsuf ini boleh makan atau belum di fungsi sebelumnya. Kita cek 3 syarat sebelumnya. Kalau memang semua syarat sudah dipenuhi, nanti dari fungsi ini ngirim lagi ke fungsi kedua. Kalau filsuf sudah boleh makan. Kalau filsuf sudah boleh makan, nanti statusnya diubah di fungsi kedua. Oke, kemudian ini juga ada fungsinya masih berhubungan sama fungsi sebelumnya. Fungsi ini akan mengubah status filsuf yang sudah makan, kemudian memanggil tetangga yang telah makan tadi untuk dicek apakah sudah makan atau belum. Jadi filsuf yang mau makan itu kan harus nunggu tetangga kiri kanannya sudah makan atau belum. Jadi di sini tuh kita ngecek status filsuf yang udah makan, misal status filsuf 2 itu sedang makan, berarti nanti tetangga kiri kanannya dicek apakah filsuf 1 dan 3 ini sudah makan atau belum. Karena kan saat ini yang sedang makan adalah tetangga mereka masing-masing. Kemudian ini kita bakal buat satu objek monitor yang buat nanti digunakan sama semua filsuf, 5 filsuf yang kita buat tadi. Kemudian kita buat simulasi sesuai dengan slide sebelumnya. Satu filsuf dari berpikir, lapar, makan, dan selesai. Di sini kan ada beberapa if-nya, ada beberapa awalnya ya, ada beberapa loopingnya juga. Nanti dari berpikir, kemudian nanti dicek seperti di apa namanya di fungsi ini, dicek apakah lapar. Kalau udah lapar, terus dicek, terus dicoba dia bisa makan apa belum. Kalau misal 3 syarat di sini udah terpenuhi, kemudian kalau sudah selesai, ya udah berarti dia selesai. Nanti dicek tetangga sebelahnya sudah makan atau belum. Kemudian ini fungsi ini akan membuat fungsi kedua, fungsi ini akan membuat jumlah thread sebanyak jumlah filsuf, jadi dijalankan tiap thread hingga semua filsuf selesai. Jadi di fungsi ini tuh total kita kan tadi udah apa namanya ngedeklarasi kalau filsufnya ada 5. Berarti nanti threadnya ada 5 dan juga semua threadnya itu bakal dijalanin sampai semua 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 proses tadi itu dari berpikir, lapar, makan hingga selesai itu terpenuhi semuanya. Ini outputnya, jadi pertama kan philosopher, jadi 5-5-nya sedang thinking. Habis itu nanti ini sebenarnya start dari 1, tapi karena array kan mulai dari 0 ya, jadi ini ada kesalahan sedikit. Jadi nanti philosopher 0 is eating. Nah, karena philosopher 0 sedang makan, berarti 1 dan 5 nggak boleh makan. 3 juga gitu, karena 3 sedang makan, berarti 4 sama 2 nggak boleh makan. Nah, di sini philosopher 1 udah makan karena di apa namanya di codingan tadi tuh udah diketahui kalau misalnya filosofer 0 udah makan, berarti 1, dan juga filosofer 2 belum makan, berarti filosofer 1 sudah dibolehkan buat makan. Urutan makannya tetap dari bawah, dari 0, 1, 2, 3, 4, cuman tergantung dari
masing-masing tetangganya apakah mereka sudah makan atau belum. Di sini langsung loncat ke 3 karena satu itu tetangganya 0 itu lagi makan. Sementara 2 itu kan tetangganya satu kan saat ini belum makan. Jadi kita langsung loncat ke 3 yang dimana di filsuf kedua sama keempat itu belum makan. Jadi 3 dibiarin makan dulu. Dan juga seterusnya sampai kedua. Nah, nanti begitu mereka udah selesai nanti di outputnya ya apa namanya sudah selesai makan. Oke, lanjut. Kesimpulannya, masalah Dunning philosopher menggambarkan tantangan sinkronasi dalam sistem yang berbagai sumber daya terbatas. Permasalahan seperti dua permasalahan yakni deadlock dan starvation dapat muncul jika proses tidak diatur dengan benar. Dengan menerapkan strategi sinkronisasi yang tepat seperti penggunaan semafor, pendekatan asimetris atau algoritma Chandy Misra, sistem dapat berjalan efisien dan bebas dari konflik sumber daya. Nah, untuk penggunaan semafor bakal dijelaskan di bab selanjutnya. Ini untuk referensi yang kami gunakan ada 2 total referensi. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita masuk pada bagian semafor. Next. Oke, jadi apa itu semafor? Semafor ini adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Di situ ada contoh gambarnya di sebelah kanan. Next. Oke, jadi untuk jenis semafornya di sini dibagi menjadi 2 ya. Di mana yang pertama itu ada counting semafor atau semafor penghitung, dan yang kedua ada binary semafor atau semafor biner. Nah, jadi counting semafor ini digunakan ketika ada beberapa unit atau instance dari suatu sumber daya. Nilai semafornya dapat berkisar dalam domain yang tidak terbatas, 0 hingga n. Untuk contohnya, ada mengelola akses ke sekumpulan 5 printer. Terus untuk binary semafor, yaitu merupakan kasus khusus dari counting semafor yang hanya memiliki 2 nilai, dari 0 dan 1. Dan bekerja seperti sebuah kunci, bisa jadi sumber daya sedang bebas, yaitu nilainya 1, atau sedang sibuk, atau nilainya 0. Untuk contohnya yaitu mengelola akses ke satu critical section atau bagian kode yang penting. Next. Untuk operasi dasar dalam semafornya di sini ada 2 operasi. Yang pertama ada wait, V operation atau down. Ini digunakan untuk yang pertama mengurangi nilai semafor. Yang kedua, jika nilai menjadi negatif, proses akan diblokir hingga sumber daya tersedia. Untuk yang kedua ada signal, V operation atau up, yaitu digunakan untuk yang pertama menambah nilai semafor, dan yang kedua jika ada proses yang menunggu, salah satunya akan disalurkan. Seperti contohnya ada pada gambar di sebelah kanan. Next. Nah, oke, selanjutnya ini tuh ada implementasi untuk sinkronisasi prosesnya dari semafor itu. Yang utama ini ada show code-nya, yang di mana semafor itu didefinisikan sebagai struktur yang terdiri dari incount untuk melacak jumlah sumber daya yang tersedia dan queue atau queue untuk menampung proses yang sedang menunggu. Operasi utamanya adalah itu bisa dilihat math BF wait segala macamnya itu, terus math BF signal. Dalam yang wait-nya itu nilai S dikurangi jika hasilnya 0, sumber daya tidak tersedia, dan proses yang memanggil harus diblokir dan ditambahkan ke antrian queue. Sebaliknya jika signalnya itu hasilnya S, maka nilai S-nya ditambahkan meskipun yang dari contohnya ini tuh kurang lengkap dalam membangun kondisinya. Secara konsep, tapi operasi ini tuh udah berfungsi untuk melepas sumber daya, dan jika ada proses yang menunggu biasanya diidentifikasi S count lebih kecil dari 0. Next. Nah, ini untuk code yang keduanya ini untuk mendemonstrasikan mutual exclusion menggunakan binary semaphore. Sebelum memasuki critical section, proses harus memanggil wait S yang berfungsi sebagai mengambil kunci. Jika kunci tersedia,
atau sama dengan 1, nilai S-nya dikurangi menjadi 0 dan proses masuk. Tetapi jika sedang dipakai atau S-nya itu 0, proses akan diblokir hingga kunci dikembalikan sehingga selesai memproses di critical section. Proses memanggil BFBS yang berfungsi sebagai pengembalian kunci, menaikkan nilai S menjadi 1 dan berpotensi membangun proses lain yang sedang menunggu. Next. Yang terakhir ini tuh ada Python-nya. Kode Python ini tuh mengimplementasikan logika mutex atau binary semafor menggunakan threading semafor untuk mengamankan akses ke variabel counter global. Setiap thread harus memanggil mutex acquires setara dengan wait untuk mendapatkan izin masuk ke critical section. Jika izin berhasil, thread tersebut melakukan modifikasi counter secara aman. Setelah selesai, thread memanggil mathbf mutex release secara setara dengan signal untuk melepaskan kunci menjamin bahwa modifikasi terhadap counter dilakukan oleh satu thread pada satu waktu sehingga mencegah crash condition dan memastikan nilai akhir counter selalu akurat yaitu 5. Selanjutnya, kita akan menganalisa deadlock dan starvation yang terjadi dalam semafor. Untuk analisisnya sendiri, yang deadlock yang terjadi pada semafor sendiri bisa terjadi apabila dua atau lebih proses mengunci semafor secara bersamaan dalam urutan yang menyebabkan siklus tunggu saling mengunci satu sama lain. Yang kedua, proses tidak pernah dilepaskan karena kondisi tertentu atau kesalahan pemrograman. Yang ketiga, deadlock dapat menyebabkan proses-proses tersebut terhenti secara permanen dan dapat menurunkan performa sistem dan bahkan dapat menyebabkan kegagalan layanan jika tidak ditangani. Untuk starvation sendiri seperti yang sudah dijelaskan terjadi apabila sebuah proses terus-menerus gagal memperoleh akses ke semafor karena selalu didahului oleh proses lain dengan prioritas yang lebih tinggi atau mekanisme antrean yang tidak adil. Nah, starvation ini bisa terjadi dalam semafor. Nah, starvation juga bisa terjadi walaupun deadlock tidak terjadi. Nah, dalam konteks semafor sendiri, starvation itu merupakan proses dengan prioritas rendah bisa mengalami pengabaian akses yang berkepanjangan. Yang kedua, sistem tidak menjamin fairness sehingga proses lama bisa terus terblokir. Dan yang ketiga, starvation menyebabkan proses mengalami kelaparan sumber daya yang menghambat progresnya meskipun tidak ada siklus saling tunggu seperti pada deadlock. Nah, untuk yang terakhir yaitu apa hubungan antara deadlock starvation dan juga perbedaannya. Untuk deadlock sendiri adalah keadaan di mana proses-proses terblokir secara permanen karena saling menunggu sumber daya ya yang dipegang oleh yang lain. Untuk starvation sendiri merupakan kondisi di mana proses tidak bisa maju karena selalu dikalahkan oleh proses lain dalam antrean atau prioritas tanpa harus terjadi siklus tunggu. Nah, kalau deadlock dapat menyebabkan seluruh siklus proses terhenti, sementara starvation hanya mempengaruhi proses tertentu. Nah, keduanya sendiri merupakan masalah serius dalam sinkronisasi dengan semafor dan harus diantisipasi dengan desain algoritma yang tepat. Yang terakhir, ada kesimpulan dari materi semafor ini sendiri. Nah, semafor sendiri adalah mekanisme sinkronasi dalam sistem operasi yang mengatur akses beberapa proses ke sumber daya bersama agar terjadi konflik dan race condition. Ada dua jenis semafor seperti binary semafor dan counting semafor. Untuk mengelola nah, operasi utama semafor sendiri adalah wait P yang menunggu dan mengurangi nilai semafor serta sinyal V yang menambah nilai semafor dan memberi akses ke proses lain yang menunggu. Semafor sendiri mencegah akses bersama yang tidak diinginkan ke critical section. Namun penggunaan semafor dapat menimbulkan masalah deadlock dan starvation. Nah, deadlock adalah kondisi siklik saling menunggu antar proses sehingga tidak ada proses yang maju, sedangkan starvation adalah kondisi di mana proses tertentu terus-menerus gagal mendapatkan akses semafor karena antrian tidak adil atau adanya prioritas yang lebih tinggi dari proses lain. Untuk mencegah keduanya diperlukan desain penguncian dan manajemen antrian yang baik agar sistem berjalan dengan efisien dan adil. Dengan demikian semafor dapat menjadi alat yang efektif untuk sinkronisasi proses sekaligus harus digunakan dengan perhatian terhadap potensi deadlock dan starvation. Berikut merupakan referensi yang kami pakai untuk memilah dan mempresentasikan materi dari semafor sendiri. Mungkin sekian dari kelompok 9 pada presentasi kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup
penjelasan pada malam kali ini. Dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Sekian semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.